Halo Sobat Prodem, ketemu lagi di Newsroom. Episode kali ini kita akan diskusi hal yang penting, masih terkaitan pilkada ya, saya sama Fadli. Kita akan diskusi nih Fad, ini kan kita pilkada di hampir seluruh wilayah Indonesia ya. Hanya satu yang nggak pilkada, Jogja. Karena provinsinya kan, pemimpin provinsinya kan Sultan. Nah, dari pilkada di 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota ini, senternya tuh semua di Jawa. Padahal ini se-Indonesia. Nah, kita akan diskusikan hal itu teman-teman. Pilkada bukan sekedar di Jawa. Kita udah kedatangan bintang tamu, Bang Amiruddin, pemerhati politik dan otonomi daerah. Apa kabar Bang? Kabar baik. Terima kasih sudah diajak. Nah, Bang, selama ini tuh kalau kita pemilu ya, selalu dibilang Jawa adalah kunci. Nah, gimana? Gimana Bang Amir? Jelasin itu. Gimana Bang? Masih berlaku nggak itu? Berlaku, apalagi pilkada nih konteksnya. Iya, terima kasih. Itulah tidak adilnya politik di Republik ini. Kan semestinya begini. Jika kita menganut prinsip bahwa semua provinsi adalah setara, makanya semua provinsi adalah kunci. Ya. Tapi kan backbone berpikir orang sudah terbawa cukup lama, ya akhirnya ya Jawa itu aja yang diurus. Nah, padahal hari ini kita menghadapi situasi politik yang hampir bersamaan di 37 provinsi. Bahkan ada provinsi mungkin nggak masuk radar pembicaraan media. Sama sekali, betul. Nah, misalnya apa? Misalnya Papua Pegunungan. Yang baru mekar ya. Atau daerah otonom baru. Kalimantan Utara, Maluku Utara. Nah, ya itulah problem kita hari ini. Bias Jawa dalam melihat politik. Nah, kalau kita perhatikan nih Bang, situasi hari ini. Kan orang banyak bicara soal pilkada DKI antara elit ini dan elit ini bertemu. Pilkada Jawa Barat sebagai pilkada terbesar gitu ya. Padahal terbesar ya. Problem pembangunan, problem korupsi di tingkat lokal, problem pembangunan sumber daya manusia itu bahkan mungkin lebih perlu diperhatikan wilayah-wilayah Papua. Tadi Bang Amir sudah sebut ya, ada provinsi baru di Papua yang langsung kan akan pilkada di momen 2024 ini. Nah, apa sih kira-kira yang perlu untuk kita dorong agar yang nggak hanya Jawa dong, tapi di provinsi-provinsi di luar Jawa, kabupaten kota di luar Jawa juga harus jadi atensi gitu. Iya, sebenarnya begini, sistem demokrasi teritorial kita, daerah kita, itu membawa penyakit bawaan dalam sistem yang sekarang ini. Partai politik itu tersentralisasi. Sementara daerah ini kan desentralisasi. Nah, implikasinya apa? Tokoh-tokoh daerah akhirnya minta sowannya ke Jakarta semua. Nah, akibat yang lain apa? Ketua-ketua partai yang dekat dengan dirinya yang diurus lebih cepat kan. Makanya yang jadi urus apa? Yang di Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI. Nah, mungkin kalau daerah hari ini, provinsi yang agak dibahas di Jakarta kan Sumatera Utara. Karena ada mantu. Saya nggak mengatakan itu, tapi saya mau katakan bahwa para ketua umum partai terpesona oleh Sumatera Utara, orang yang akan mereka calonkan. Calon pemenang katanya. Nah, akibatnya apa? Ya, daerah lain nggak mendapat perhatian. Nah, itu penyakit bawaannya. Nah, kalau kita ingin ke depan, semestinya kan semua ketua umum partai memperlakukan calon gubernur itu sama. Saya tadinya berharap ketua umum partai ini yang datang ke provinsi-provinsi itu, betul. mendengarkan aspirasi orang di sana, bukan artinya gini, bukan hanya tokoh lokal yang mempunyai koneksi ke pusat. Menarik. Betul. Tapi betul-betul dengar orang yang situ. Kan nggak lucu gitu loh.
Orang dicalonkan jadi provinsi, datang ke provinsi itu juga nggak pernah. Ya, Iya. ya. Coba kan bisa dibayangin nggak? Nah itu yang saya bilang penyakit bawaan dari sistem pemilihan kepala daerah kita ini. Jadi yang kunci sebenarnya adalah partai politik yang terlalu berpikir juga di Jawa. Nah, ini ada kaitannya dengan ketimpangan nggak, Bang Amir? Ketimpangan Jawa dan luar Jawa ya, karena semua perhatian tuh ya di Jawa gitu. Ya kalau kita baca referensi lama ya, nah, ini biar agak punya imajinasi lah melihat politik ya, supaya nggak survei aja. Ada penulis hebat, itu Zionis dulu dari Amerika, namanya Ben Anderson. Dia menulis satu artikel panjang tentang bagaimana kekuasaan dilihat di Jawa. Nah, dia mengumpamakan kekuasaan itu kayak lampu patroma. Yang dekat akan keterangan, semakin jauh dia semakin redup. Nah, itulah politik hari ini. Ketimpangannya itu. Jadi cahaya itu tidak memencar ke seluruh republik, hanya di Jakarta aja dan dikendalikan oleh beberapa orang. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa provinsi itu kan setara. Mengapa provinsi lain tidak jadi perhatian? Nah, mungkin ini pengaruh juga dari cara berpikir lama yang seperti Ben Anderson itu bilang. Dulu istilahnya zaman penjajahan itu ada istilahnya Jawa, luar Jawa. Ya. Oh, udah dibagi dua, Jawa luar Jawa gitu. Iya. Jawa luar Jawa gitu. Nah, luar Jawa itu apa? Hal yang tidak terdefinisikan. Jadi segala yang bukan Jawa ya luar Jawa. Padahal kalau hari ini kita kan nggak bisa lagi berpikir begitu. Iya. Gitu kan? Karena provinsi setara, cara mengurus Kalimantan Utara atau Sulawesi Barat, jadi kan Anda juga lupa ada provinsi Sulawesi Barat. Kan? Saya ingat provinsi ini karena teman saya PJ gubernurnya dulu. Sulawesi Barat, Iya, ya kan? ada ya Sulawesi Barat itu. Nah, itu kan mestinya dapat perhatian. Coba saja, Anda tahu nggak siapa yang berarti calon di Sulawesi Barat? Nggak tahu pasti. Tahu ya. Ya kan? Nah, itu tadi ketimpangan begitu. Nah, ketimpangan informasi juga terjadi. Ya. Meskipun orang mengatakan hari ini informasi sudah bisa diakses dari mana saja, kapan saja, tapi kan pengendalian terhadap informasi juga terjadi. Sehingga ketimpangan itu banyak hal. Nah, pilkada ini juga menunjukkan ketimpangan itu. Salah satunya apa? Mungkin calon paling banyak nanti orang yang punya koneksi di Jakarta. Calon-calon yang genuine dari daerah, yang mengerti daerah itu bagaimana diurus, apa problem daerah itu, mungkin akan kesulitan. Ya, tadi ada yang menarik Bang Amir bilang mestinya karena ketua umum partai itu ada di Jakarta ya. Karena pilkadanya ada di daerah, mestinya ketua umum partai itu yang ke daerah cari berbicara dengan bahasa lokal dengan masyarakat di daerah. Siapa nih yang pas untuk memimpin daerah ini? Artinya problemnya di demokrasi pencalonan partai dong, Bang. Iya, dalam situasi seperti sekarang. Kan begini, yang perlu kita sadari hari ini dalam 20 tahun terakhir ini, secara undang-undang partai politik adalah hulu dari semua pejabat publik. Ya. Tanpa partai politik nggak ada pejabat publik, itu undang-undangnya. Ya kan? Nah, ketika ketua-ketua umum partai ini tidak menjangkau daerah-daerah itu, yang dia tahu hanya orang yang paling dekat sama dia aja kan? Atau wilayah yang paling dekat sama dia. Atau orang yang datang ke dia. Ya orang bisa datang bertemu dia kan orang dekat sama dia. Gitu kan? Nah, implikasinya seperti tadi itu semua. Nah, karena itu kita menghadapi kenyataan hari ini ada provinsi yang seakan-akan sangat sulit memilih calon gubernur. Bukan nggak ada orangnya, bukan nggak ada orang hebat di daerah itu. Jadi, orang-orang hebat ini tidak punya koneksi ke pusat. Gitu loh. Akhirnya orang hebatnya frustasi kan. Sementara orang, ini maaf saya nggak perlu sebut provinsinya, seorang anak muda ya belum bikin apa-apa. Saya tahu anak ini tiba-tiba dicalonkan jadi wakil gubernur. Bayangin. Ini daerah mana nih Bang? Saya coba tebak. Adalah daerahnya ya kan. Nenek moyangnya memang dari daerah itu. Tapi dia kan di Jakarta, besar di Jakarta. Disuruh balik ke sana gitu ya. Tapi ada seorang mantan rektor yang sangat punya pengetahuan untuk wilayah itu, nggak dapat dukungan.
Karena nggak punya akses. Iya. Implikasinya terancam melong kotak kosong. Itu loh. Nah, jadi kalau kita pikir ke depan, memang ketua umum partai mesti jalan. Itu konsekuensi dari wilayah kita yang sangat luas ini. Yang 37 provinsi Iya. dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Nah, saya nggak tahu. Saya nggak terlalu kenal juga pengurus partai, ya kan? 1-2 kenal baik. Tapi apakah daya jangkaunya bisa seperti itu? Ya kan? Nah, atau ketua-ketua umum partai di Jakarta dapat bisikan yang berbeda dari pengurus daerah, kan? Iya. Kenapa? Karena pengurus daerahnya ternyata tidak mengakar juga di daerahnya. Nah, ini kan problem. Nah, kalau ketua umum dapat bisikan dari yang kayak begini, ya kita bisa bayangkanlah kualitas calon kepala daerah yang akan ada nanti. Jadi harapan bahwa demokrasi akan berkembang, pelayanan publik akan baik, pelayanan kesehatan maju, pendidikan gak ribut. Masa tiap tahun pendidikan ribut, ya kan? Haji manusia terlindungi. Jadi jauh dari harapan. Kenapa? Jadi Anda bilang tadi, hari ini hampir-hampir saya lihat tidak ada pembicaraan tentang gagasan mau apa di daerah itu. Betul. Yang ada hanya si Polan ketemu si ini bos partai, oh dia paten nih, ya kan? Oh elektabilitasnya menurut survei-surveian begini. Padahal dia datangnya ke daerah itu nggak pernah. Ini problem kita, hanya karena dekat dengan bos-bos partai ini. Nah, di pilkada kan ada ruang calon perorangan, Bang. Tapi kalau kita lihat di undang-undang pilkada itu syaratnya berat sekali. Mengumpulkan dukungan sekian, 10.000 gitu ya, bahkan dan untuk di sensus di DKI Jakarta aja 700.000 apakah itu juga memang ruang yang sempit lah untuk lahirnya tokoh-tokoh alternatif yang tadi Bang Amir ceritakan? Itu calon independen itu, kalau istilah Melayunya itu ya, ica-ica aja semua, sekedar penjawab tanya. Esensinya kan nggak ada. Contoh beginilah, pencalon tunggal, calon independen minta 700.000. Suruh aja tuh orang partai itu cari setengah dari itu, nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Artinya apa? Pintu ini ada, tapi kuncinya kenceng kali. Itu aja, jadi sekedar jawab tanya. Tampaknya sih, demokratis, independen. Alternatif. Kalau memang mau calon independen kan nggak perlu syarat. Calon aja, daftar aja gitu. Daftar aja. Toh yang tentukan pemilih. Nah, ini kalau dikaitkan sama konflik di daerah, Bang Amir, apakah dikotomi Jawa dan luar Jawa ini juga muncul jadi trigger nih, ya konflik gitu loh di daerah? Nah, ini saya baru tadi pagi atau semalam saya dikirim video ya. Di NTT. Ada demo di NTT karena orang NTT merasa pusat nggak urus dia. Dalam konteks cuman pencalonan perwira, calon perwira polisi. Ya. Ngomong-ngomong, dia teriak NTT merdeka aja kalau begini. Saya bilang paten juga ini ya. Nah, idenya dasar. Nah, artinya itu apa? Perlu dicoba itu. Itu menunjukkan ada riak di daerah yang merasa bahwa sentralisme politik yang terlalu Jawa ini, Jakarta lah sesungguhnya ini, itu membuat orang daerah merasa berkecil hati hari ini. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini dalam 20 tahun terakhir ya, itu banyak daerah yang merasa dianaktirikan. Nah, ini implikasi dari apa? Partai yang terlalu terpusat nanti. Ya, kalau kita mau agak keras dalam konsep politik, ini partai berjalan secara otoriter kan. Nah, semestinya kan begini kalau kita pergi ke depan, ini kan desentralisasi. Nah, partai harus desentralisasiin juga. Ini desentralisasi, tapi partai terpusat. Dan itu begini, untuk menentukan gubernur atau bupati, ketum partai di Jakarta nggak perlu terlibat, itu urusan orang daerah. Oke. Sekarang kan semua tanda tangan ketua umum sama sekjen. Gitu ketum mengetahui aja lah gitu ya Bang ya. Dilaporkan saja. Ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah pengurus daerah itu. Keputusan gubernur di DPW aja. Ketua daerah lah yang memutuskan untuk daerah. Di situ dinamikanya akan baik.
Sehingga ketidakpuasan tersaluran di tempatnya. Nah kalau ini kan enggak. Itu satu. Nah yang kedua, menjadi problem, bisa menjadi konflik adalah iramanya politik ini menjadi enggak setara kan. Ya, enggak setara tuh begini. Orang di daerah-daerah, misalnya tadi lah kayak Sulawesi Barat, ya kan, Gorontalo, Maluku Utara, ya kan, Papua Selatan, misalnya. Berapa energi yang bisa dikasih oleh pusat ke sana? Nah begitu mereka nggak rasa, ya mereka kan kecil hati kan. Contohnya begini, anggota KPU RI itu cuma 7. Sekarang tinggal 6 bang, pecat tinggal 1. 6, ya kan? Itu orang 6 itu, kan mestinya dia bisa datang ke 37 provinsi ini untuk nge-brief bagaimana pelaksanaan, untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh sana begini semestinya. Tapi saya rasa nggak akan ada itu. Paling mereka paling banter ke Surabaya itu sama Denpasar. Paling timur tuh ya. Ya kan? Kenapa? Karena imajinasi mereka kan juga nggak ada seperti itu. Nah, padahal kan kita kalau jadi pemimpin republik ini kan harus punya bayangan betapa luasnya nih republik dan betapa beragamnya orang yang mau kita urus. Ya kan? Nah, pemilu ini melibatkan dari yang mulai buta huruf sampai profesor doktor, tapi setara dalam satu suara. Ini kan harus dikasih pemahaman sama. Nah, kalau ini nggak tercapai, nggak terpikirkan oleh Kemdagri, KPU, ya di bawah itu bisa menjadi sesuatu yang tiba-tiba mendadak kita menjadi konflik. Ya, nah Bang Amir, pilkada serentak ini dulu dirancang agar ya ada semacam kesetaraan lah antar semua wilayah, jadwal pilkadanya sama. Terus diharapkan atensi dari pemerintah, atensi masyarakat bisa jadi terfokus. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya kan, tetap aja yang dibicarain DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumut lah sekarang masuk karena ada anak presiden kan. Artinya ada pengaruh keserentakan nasional ini juga nggak sih bang, jadwal pilkadanya? Nah ini satu hal teman-teman di pereleseman ini juga perlu otokritik. Yang Anda bayangkan atau yang kita bayangkan tidak sama dengan yang dibayang oleh para bos-bos partai itu. Jadi ini dua mimpi yang berbeda, nggak connect dia. Itu satu. Dan yang kedua, begitu on the paper dinyatakan serentak ini, Anda lihat nggak ada persiapan yang baik untuk menjalankan keserentakan? Nggak ada. Ya digabung semua tahun ini pemilu kan? Ya kan nggak ada persiapannya. Persiapannya apa? Menyiapkan pemilih di daerah. Oh nggak ada, KPU-nya baru minggu lalu diganti kok. Iya betul. Kan nggak ada ke siapa. Anggaran yang di daerah nggak ada, baru kemarin minggu lalu Mendagri baru katakan daerah-daerah yang belum menyiapkan anggaran untuk pilkada ayo segera. Itu menunjukkan bahwa nggak ada persiapan. Nah, nggak serius mempersiapkannya. Yang paling serius hanya dilakukan apa? Calon gue yang bakal menang siapa nih? Ya itu aja. Mau masyarakat itu mau kayak apa ya urusan dia lah. Nah ini yang dari dulu saya katakan bahayanya dari sistem keserentakan kayak ini adalah ketika kita nggak siap, yang terjadi apa? Prosesnya akan ala kadarnya. Saya melihat ini akan berjalan ala kadarnya aja. Nah contohnya begini, ada 4 provinsi baru di Papua, ya kan? Kalau itu berjalan baik, alhamdulillah, puji Tuhan kita senang. Kalau enggak gimana? Kenapa? Infrastrukturnya nggak memadai. Infrastruktur penyelenggarannya nggak memadai. Iya. Gitu. Ya kan? Apakah KPU bisa dibilang di Papua pegunungan itu sistem noken? KPU paham nggak implikasi dari sistem noken akan seperti apa? Jika terjadi perbedaan pendapat nanti di lapangan di antara yang milik noken. Pertanyaan paham apa yang mau disiapkan? Kan masih itu. Itu baru yang di Papua. NTT perbatasan kita dengan Timor Leste. Batas darat. Bagaimana menentukan pemilih? Supaya tidak campur. Karena orang di batas ini dia satu klan. Papua juga begitu. Nah jadi persiapan itu dari wilayah yang berbeda itu ada nggak kesiapan KPU untuk itu? KPU aja saya yakin nggak siap dengan keserentakan ini. Itu sih betul kayaknya bang, nggak siap mereka. Kalau ditanya jawabnya harus siap. Tapi harus siap aja katanya. Iya itu kan omongan.
Yang kita cek kan apa yang ada di lapangan dong. Iya betul. Ya kan? Bisa, makanya saya kasih contoh Papua adalah kan paling ekstrim tuh. Ya. Ini bulan apa ya? Bulan apa Juli. nanti? November. Pilkadanya November, 27 November. 27. Itu masuk musim hujan Ya. Ya. di gunung itu. Ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Gimana cara Anda bawa kotak logistik? Yang private jet gitu. Nggak ada landasannya. Mau terjun mereka. Ya kan? Itu baru situ. Nah, bulan November angin barat. Di wilayah-wilayah Maluku Utara yang pulau kecil itu. Tantangannya kan besar. Gelombang ya. Laut. Ya kan bisa 4 meter, 6 meter tuh. Nah, apa persiapannya? Kalau ditanya sekarang, oh ya siap. Siapnya kayak apa? Ya kan? Apakah mau minta kapal tentara? Pesawat polisi misalnya? Nah, ini kan mesti disiapkan di daerah sana. Nggak bisa dia omong-omongin di Jakarta kan? Iya. Misalnya dari segi teknis. Nah, kira-kira tantangannya itu adalah pilkada serentak ini 544 daerah. Ya. Ya, 44 daerah karena satu kan enggak. Ya. Ya, pada saat yang sama energi harus ke situ. Anda bayangin nggak kalau ada 3 kabupaten aja yang Chaos. bisa diatasi nggak? Saya yakin nggak. Kenapa? Mengatasinya kan perlu menggerakkan orang. Nah, makanya kemarin Menko Polhukam aja baru katakan situasi pilkada yang paling berbahaya adalah Sumatera Barat. Anda bayang Sumatera Barat dia ada problem berbahaya. Batu. Kampung kita bang, gimana kok bahaya Sumatera Barat? Kenapa? Saya nggak ngerti. Ya kan? Nah, bayangan saya kan Papua gimana dong? Aman berarti. Aceh gimana dong? Gitu. Papua aja dianggap rawan. Apa? Sumatera Barat dianggap rawan. Saya nggak ngerti rawannya apa gitu ya. Mungkin ada situasi di bawah yang saya nggak tahu. Nah, atau kerawanan yang disusun oleh Bawaslu dulu. Yang paling rawan, Indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan itu bang ya. Yang paling rawan Jakarta katanya. Apa rawannya Jakarta? Kalau Jakarta aja rawan, daerah lain 10 kali dong. Iya. Bisa saja kan kesiapan personil aparat keamanan, kesiapan pemerintah daerahnya sendiri, dan KPU-nya sendiri. Nah, inilah yang mesti pilkada serentak 544 daerah ini, tentu ini akan menjadi batu uji Republik ini akan selamat atau enggak ke depan. Ya, menarik tadi yang disampaikan Wamit, saya juga baru terpikir Mbak, ini kan serentak semua ya, provinsi, kabupaten, kota. Nah dulu sebelum serentak semua itu kan kalau ada gangguan keamanan biasanya perbantuan gitu ya Bang ya, perpindahan aparat, kepolisian. Kalau nanti ini di semua titik pilkada, itu kan gimana mau memindahkan kalau ada sesuatu yang jadi masalah? Apalagi di saat KPU yang wibawanya secara moral runtuh seperti sekarang. Nah, maka dari itu kita memang butuh partai-partai politik sebagai peserta pilkada ini. Ini pilkada ini kan hajatnya partai politik. Ya. Apakah partai-partai ini hari ini sudah komunikasi ke masyarakat mengatakan jangan bikin ini, bikin itu dalam konteks membuat pilkada ini berjalan lancar? Saya rasa belum tuh. Kenapa? Karena pengurus daerahnya lagi sibuk ke Jakarta semua kan? Ditarik kom. Bawa ini apa? Karung dulu. Bawa apa namanya? Kandidat kan? Iya. Gitu loh. Dipergelaskannya ke ketum. Jadi, Indonesia, yang paling menderita dari ide pilkada serentak ini adalah rakyat pemilih di bawah. Dalam situasi kayak begini, tiba-tiba dia disuruh milih gitu. Yang dipilih juga nggak kenal. Nah, saya rasa yang paling nggak diurus oleh KPU ya itu. Jangankan itu ya kan, ya pilkada kan lokal banget ya. Yeah. Ya kita ngomong si rekap deh, Fat. Rekapitulasi elektronik itu. Ya kan nanti semua tuh akan ngirim foto si rekapnya itu, Bang. Ya kalau bicara di waktu bersamaan bicara infrastruktur, kayaknya kalau simulasi di Jawa-Jawa aja tuh simulasi si rekap tuh nggak ada nggak sih simulasi di Maluku Utara, gitu. Sulawesi Barat. Nah, itu dia yang saya bilang nggak siap tadi. Infrastrukturnya tidak disiapkan sebagaimana gagasan pilkada serentak.
Si rekap itu kan hidup pakai listrik kan? Iya. Emang pakai Ke internet juga? Tiup-tiup itu hidupnya kan? Nyampe Enggak. dah, nyampe fotonya. Pakai listrik. Ada yang naik ke pohon, Bang, sampai nyari. Nah, Anda bayangin nggak situasi listrik di daerah tertentu? Kalau begini peliknya, boleh nggak kita bilang ini hati keras aja dipaksain pilkada serentak, tapi persiapannya nggak diupdate, nggak didetailkan. Boleh nggak kita bilang gitu, Bang? Iya. Makanya tempo hari ketika Mendagri punya ide dimajukan jadi September. September. bakal tambah hancur itu pilkada. Orang November aja nggak ada persiapan. Siapa yang harus menjelaskan semua persiapan tadi itu, Bang? Menurut Abang? Ya kalau kita tanya siapa ya tanggung jawab presiden lah. Orang dia kepala negara kok yang bertanggung jawab dalam ini semua. Tapi kalau presidennya nganggap ini udah urusan orang lain ya kita kan nggak tahu kan. Ya. Nah tapi sebagai penyelenggara kan ngakunya sebagai penyelenggara aja nih. Ya. Namanya KPU. Tapi KPU menyadari nggak sebagai penyelenggara dia siap nggak menyelenggarakan ini? Jangan-jangan nggak sadar juga ada persoalan ini. Ya karena gini, saya guyon aja sama kalian berdua lah ya. Saya ini termasuk orang yang beruntung. Pernah mengalami betapa luasnya Republik ini. Saya pernah terbang loh dari Banda Aceh ke Jayapura. 9 jam. Langsung. Nggak langsung turun di Makassar kan? Hmm. Nah ada nggak orang pernah kayak gitu? Sedikit. Satu. Yang kedua, saya pernah datang ke hampir semua perbatasan. Darat, laut, perbatasan. Pernah nggak orang datang? Nggak pernah. Jadi nggak bisa membayangkan betapa kita butuh keseriusan yang luar biasa kalau mengurus Republik ini. Anda urus orang tuh di perbatasan Kalimantan Utara dengan Brunei. Ya. Untuk datang ke sana aja butuh waktu perjuangan yang sangat luar biasa. Dia mau pilkada tuh. Namanya Kabupaten Sungai Hulu Utara. Kalian aja nggak tahu nih kabupaten itu. Ya? Ada itu. Sungai Hulu Utara. Utara. Itu Kaltara ya, Bang ya? Ya. Ada perbatasan di situ. Saya beruntung dulu pernah ke perbatasan itu. Ya kan? Nah, atau di perbatasan kita dengan PNG, kabupatennya Kerom namanya. Nama kampung perbatasan itu Towe Hitam namanya. Anda untuk datang ke situ aja butuh perjuangan dan doa tuh. Ada pilkada tuh. Ya, Kerom. Ya. Kalau nggak pernah menyadari ini, ya orang kalau jabat Jakarta mah slow-slow aja, dia penting kita jalan. Akibatnya apa? Orang di bawah yang menanggung beban dari ketidaksiapan Jakarta itu, termasuk ketidaksiapan partai politik menyiapkan siapa calonnya. Nah kalau calonnya nggak dikenal oleh banyak orang, ya kan, dia paksain aja, kan jadi problem di daerah. Nggak jadi obrolan tuh siapa ya yang mau jadi calon Bupati Kerom kayaknya nggak masuk berita tuh. Iya, nggak pernah. Nah selain itu juga Pegunungan Papua gitu. bias dari media juga. Iya. Media kita kan Jakarta heavy banget, Betul. ya kan. Ya, akan mungkin juga karena mahal kan mendapatkan informasi dari daerah-daerah yang sulit itu. Walaupun sekarang orang katakan lewat ini Medsos. bisa, ya tapi kan biar pret juga ininya sinyal ngirim orang untuk bisa ke sana kan. Makanya media kita juga isinya apa? Bukan fakta. Isinya cuma ocehan aja. Iya, kusip aja sih. Ocehan itu apa? Si A ngomong A, ditanya orang lain komentar lu apa tidak omongan ini gitu kan. Nah, Dia komentar dua-dua. itu. Nah, saya kalau ditanya itu saya bilang gua bukan komentator atas komentar orang. Ada aja lu. Nah, jadi itu juga kita juga harus katakan ke media-media mainstream ya. Yang tidak memberi tempat kepada daerah-daerah itu dengan baik dalam media mereka gitu. Lihat aja lah TV ini kan, TV ini kan sekarang kan, yang dibahas itu aja kayak di Republik ini nggak ada masalah lain gitu kan. Kalau kualitas kepemimpinannya nanti kalau persiapannya tidak maksimal, partai politiknya model pencalonan juga semua tunggu di Jakarta. Nah, bagaimana nanti kualitas kepala daerah yang akan memimpin tuh gimana kita membayangkan ya, Bang ya, hasil pilkada serentak Atau model malah begini? merasa nggak diawasin orang, iya nggak sih? Jalan aja gitu. Iya makanya kan problem yang lebih mendasar lagi memang kualitas dari kepemimpinan hasil dari pilkada ini. Ya. Tentu kita tidak semuanya lah ya. Tapi secara garis besar mulai bisa kita lihat hari ini dari nama-nama yang disebut. Tentu dia nggak jejak gitu di daerah itu. Ya jejak itu apa?
nggak megang gitu. Nggak menikam lah dia. Nggak megang. Dia nggak tahu urusan. Dia hanya jadi gubernur, ya udah gubernur aja. Gitu. Jadi bupati ya jadi bupati aja. Gitu. Tapi bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada, ya kan? Contoh misalnya nih, negara kalau lagi sibuk banget urus stunting misalnya. Kan? Yeah. Bagaimana cara dia ngatasi stunting itu? Jangan-jangan dia kasih susu formula yang banyak gula itu aja kan? Diabetes. Kenapa? Dia nggak tahu kebiasaan masyarakatnya kan. Memang orang sana. Ada yang bilang, oh dia kan orang sana, nenek moyangnya. Iya, tapi dia kan besar Jakarta. Saya disuruh urus kampung mak saya itu, nggak tahu saya. Kenapa? Saya besar di Jakarta, semuanya di Jakarta. Butuh waktu untuk itu. Ada yang bilang, dia bisa belajar cepat. Nggak ada orang yang nggak akan belajar lagi. Ya masa suruh belajar orang jadi pejabat publik yang nggak belajar. Nah, implikasinya adalah nadanya pesimis ini saya ya. Tapi saya nggak terlalu ragu juga nih ini. Tentu kualitas yang akan memimpin daerah jauh di bawah yang ada sekarang ini. Yang sekarang ini aja udah hancur-hancuran ini daerah kan. Masih jauh di bawah. Contohnya kampung dia ini ya kan. Hancur jalan semua. Gubernurnya semua orang ngeluh tentang gubernur. Iya. Kampungmu itu apa? Sumatera Barat ya. Ya kan? Ngeluh tentang gubernur yang ada sekarang. Yang datang dari partai PKS nih 15 tahun mimpin. Iya. Tapi hari ini partai terkuat sana nyalonin dia lagi. Iya. Misalnya kan. Jadi ini politik mau menjawab masalah atau enggak gitu. Nah, itu dari tempat yang paling rawan tadi katanya. Tapi itu kan provinsi Sumatera Barat kan masyarakatnya homogen, infrastruktur transportasinya walaupun jalannya nggak terlalu bagus tapi semua ada, ya kan, mudah dijangkau tuh wilayah itu. Nah tapi kalau bayangkanlah provinsi-provinsi lain itu yang infrastrukturnya belum ada memadai, apalagi provinsi-provinsi baru itu kan, kayak Kaltara itu kan provinsi yang sulit dari segi transportasi. Kalau pemimpinnya yang datang atau yang terpilih, kita bukan mau merendahkan orang pemilihnya, tapi kita mau katakan kalau pemimpin yang datang itu enggak mijak tanah di situ, artinya enggak kenal wilayah itu, ya dia hanya sekedar dengan baju putihnya itu aja gini-gini kan. Gitu. Nah, Bang Amir nih mungkin terakhir ya, gimana ya supaya bisa, ya ini tuh bisa apa ya, bisa setara nih, semua daerah tuh bisa setara loh, bisa apa ya, bisa. Ya kita nggak cuma ngomongin kesempatan yang sama, gitu. Kesempatan yang sama diperbincangkan. Iya. Kesempatan Isunya, yang sama ngomongin untuk isunya, mendapatkan ruang dalam pembangunan. Gitu. Kan ini momen penting Bang Pilkada. Iya makanya kan. Jadi begini kalau saya bilang ya, orang yang memimpin daerah itu dia harus punya kecerdasan untuk merebut ruang-ruang itu. Dengan apa? Dengan prestasinya, ya kan? Ya. Kalau daerah itu nggak ada prestasinya, ya orang gak akan kenal bupatinya siapa, gubernurnya siapa. Dia rata-rata air aja kan. Kenapa? Situasi yang sudah seperti tadi hanya bisa Anda terobos kalau Anda punya prestasi hebat. Kalau enggak orangnya hanya Jawa aja kan. Nah kenapa Jawa dibicarakan? Ada dua keuntungan Jawa ini. Pertama, orang menghitung namanya popular vote-nya. Pemilihnya banyak. Dengan sendirinya orang perhatikan itu. Dan yang kedua Pak, semua infrastruktur di Republik ini kan adanya di Jawa, ya kan? Jadi mudah diakses oleh media kan. Nah yang di luar itu kan nggak ada. Misalnya kayak satu stasiun TV mau bicara dengan gubernur mana gitu, dia harus datang ngirim orang berapa ongkosnya. Yang penting dia tanya gubernur Jawa Barat aja kan, ditelepon mudah, didatangi murah, atau gubernur Jawa Tengah gitu kan, paling gampang ya gubernur DKI kan. Nah tapi kan di daerah itu apa? Oh bisa lewat telepon, mau ngomong 10 menit mati teleponnya. Atau internetnya rusak putus. Nah itu loh. Jadi salah satu jalan buat daerah-daerah itu bisa tampil juga secara nasional, dia harus berprestasi, ya kan. Nah ini kadang-kadang daerah nih belakangan ini tampil di nasional cuma satu aja, tangkap oleh KPK. Ada itu kan. Baru ketahuan tuh, oh ada gubernurnya. Ada gubernur namanya ini. Gitu. Ada gubernur namanya ini. Oh ada kabupaten itu. Ya kira begitulah. Jadi kepala daerah itu mesti punya kemampuan untuk merebut ruang itu. Kalau enggak ya dia enggak ada apa-apanya juga. Apalagi dengan
sistem media yang seperti sekarang ini. Gitu. Oke, pelik ya. Kita harus menyimpan pesimisme dan juga kita sisakan juga lah optimisme sedikit, Bang ya. Kita bukan pesimis, kita realistis melihat keadaan supaya kita bisa berkembang dengan baik. Ya. Berarti kalau tadi dari obrolan kita ya, kayaknya yang penting aman-aman aja yang penting. Alhamdulillah kayaknya. Oke Bang Amir, makasih banyak Bang Amir udah mau ngobrol sama kami. Fadli, makasih. Yeah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita doain pilkada berjalan. Makasih teman-teman udah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.